diwakili oleh Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekretariat Daerah Solo. Sebelum saya membacakan sambutan gubernur, saya menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf Bapak Gubernur karena tugas luar sehingga memerintahkan saya untuk membacakan sambutan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam pagi ini diwakili oleh Ketua Komisi 4, selamat datang Bu. Yang saya hormati Rektor dan anggota, maksud kami Rektor, Ketua Senat dan anggota Senat Sidang Terbuka Luar Biasa Universitas Tadulako. Yang saya hormati Wali Kota Palu dan para bupati yang sempat hadir atau yang mewakili, rekan-rekan Forkompinda yang sempat hadir, para wakil rektor, rekan guru besar dan staf dosen pengajar, pimpinan SKPD, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, tokoh-tokoh lintas profesi, dan stakeholder pendidikan se-Sulawesi Tengah, hadirin dan segenap sivitas akademika, para mitra Universitas Tadulako yang berbahagia. Sebagai insan beragama, marilah sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena inayah dan rahmat-Nya sehingga kita masih dilimpahkan kesehatan, keafiatan, dan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam rapat senat terbuka luar biasa di Sinatalis ke-34 Universitas Tadulako tahun 2015 dengan tema menggali potensi, membangun karakter, dan meningkatkan daya saing. Berkenaan dengan itu, atas nama pribadi dan jajaran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, saya mengucapkan selamat pada seluruh jajaran sivitas akademika Universitas Tadulako yang sedang merayakan momentum yang bahagia ini atas genap bertambahnya usia institusi pendidikan tinggi yang pertama dan tertua di Sulawesi Tengah menjadi 34 tahun. Semoga UNTAD semakin maju dan berkembang sebagai Center for Excellence dan Center for Development atau pusat keunggulan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan multidisipliner, ilmu pengetahuan yang dinamis, inspiratif, inovatif, dan mengenal dengan global need dan local need di daerah pada khususnya. Contohnya, dalam berkontribusi mengelola potensi sumber daya alam, meningkatkan sumber daya manusia dan daya saing daerah, serta lebih memantapkan kiprah dan peran sivitasnya dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di Sulawesi Tengah. Sivitas akademika UNTAD yang saya banggakan. Selaku pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, saya melihat adanya konektivitas antara tema dan peran universitas ini sebagai lingkungan akademis yang ideal dalam menempa generasi bangsa dan putra-putri daerah supaya mampu menjadi Tadulako atau pemimpin seutuhnya yang mempunyai integritas, berdikari, responsif, dan mampu melihat persoalan-persoalan di sekitarnya dari berbagai perspektif sudut pandang, lalu menawarkan solusi jalan keluar terbaik
memanfaatkan potensi-potensi lokal yang dipunyai di daerah ini. Untuk itu, saya ingin mengimbau beberapa hal pada insan Sivitas Akademika Tadulako sebagai berikut. Pertama, pertahankan soliditas dan kesatuan antar sivitas. Jangan sampai dikotak-kotakan dan disusupi kepentingan-kepentingan non-akademik yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan fungsi akademik UNTAD. Kedua, ciptakan kondisivitas di lingkungan kampus. Jauhi budaya kekerasan dan perpeloncoan selama proses akademik. Tiga, kembangkan kerjasama akademik antara UNTAD dengan institusi pendidikan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri, guna meningkatkan layanan pendidikan tinggi Universitas Tadulako Palu ke arah kualitas dan daya saing. Dan terakhir, meleburlah dengan baik dalam lingkungan sosial di mana sivitas berada. Jangan membuat gap atau jarak antara sivitas dengan lingkungan sosial yang dapat membuat sivitas terisolir dari realita dan persoalan sosial yang sesungguhnya sangat membutuhkan intervensi bantuan sivitas kalian. Karena itu, jadilah social agent dan social investment yang mampu mensejawarkan dan mempraktekkan ilmu dan riset-riset yang sivitas kerjakan dalam menjawab persoalan di masyarakat, serta mengasistensi masyarakat sebagai enabler atau penggerak yang mampu merubah mindset atau pola pikir pesimis menjadi optimis dan behavior atau pola perilaku dari pasif menjadi aktif. Dengan demikian, saya yakin dan percaya sivitas kalian akan mampu memberikan nilai guna dan nilai tambah bagi pembangunan Sulawesi Tengah. Hadirin yang saya hormati, demikian sumbangsi pemikiran dan harapan yang dapat saya share pada kesempatan ini. Kiranya momentum Dies Natalis ke-34 dapat dijadikan sarana refleksi dan evaluasi terhadap kinerja institusi selama ini. Dengan begitu, hal-hal yang masih kurang kiranya dapat dibenahi, yang sudah baik dapat dipelihara, ditingkatkan, dan diteruskan keseimbangan hasil-hasilnya, sehingga Universitas Tadulako mampu menjadi institusi akademik yang akuntabel, otonom, transparan, dan berkualitas dalam melayani kebutuhan pendidikan tinggi masyarakat Sulawesi Tengah. Akhirnya, sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses pada segenap sivitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, terus memudahkan dan merahmati segala substansi karya pengabdian kita pada daerah, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Gubernur Sulawesi Tengah selaku Ketua Kehormatan Dewan Penyantun Universitas Tadulako, Dr. Anus Haji Longni Janggola, MSI. Sekian, terima kasih. Orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-34 Universitas Tadulako dengan judul Penguatan Kerjasama untuk Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing oleh Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama dengan hormat Ibu Profesor Mary Napitupulu, MSc, PhD. Mengucapkan orasi ilmiah ini, kami mau menyampaikan bahwa sesungguhnya yang
dari Direktorat Pendidikan Tinggi. Tetapi karena beliau sedang dinas ke Thailand, saya menggantikan beliau dan menyampaikan orasi ilmiah di hadapan Bapak Ibu undangan yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang mewakili, Bapak Ketua DPRD atau yang mewakili, Bapak Wali Kota, Bupati Sulawesi Tengah, Kepala SKPD Provinsi dan Kabupaten Kota, Bapak Rektor Universitas Tadulako, para Wakil Rektor Universitas Tadulako, para anggota senat, guru besar, pimpinan fakultas dan lembaga-lembaga serta pengelola satuan akademik di lingkungan Universitas Tadulako, para dosen dan staf administrasi, mahasiswa, undangan dan hadirin yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat siang untuk kita semuanya. Kerjasama untuk pengembangan dan peningkatan daya saing. Yang menjadi dasar tiap dunia muncul ini adalah kenyataan bahwa kerjasama perguruan tinggi sangat penting karena bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan pendidikan perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa seperti yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014. Daya saing yang dimaksud adalah kemampuan memperkokoh posisi asalnya dalam hal ini Universitas Tadulako, kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya, kemampuan meningkatkan kinerja dan berfungsi, dan kemampuan menegakkan posisi yang menguntungkan. Peningkatan daya saing regional dan internasional tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Komunitas RPJMN 2015-2025 dan selaras dengan salah satu misi Universitas Tadulako engage in a mutually beneficial exchange instead of comparing. Cooperation in manufacturing where resources adequate for both parties exist or are created by their interaction. Kerjasama adalah pelan-pelan sukarela di mana dua element. Saat ini kita berada dalam tahapan rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019 dengan fokus daya saing regional. Daya saing perguruan tinggi adalah kemampuan perguruan tinggi untuk menunjukkan keunggulan bersaing atas kinerjanya dengan cara memperhitungkan situasi dan kondisi yang paling menguntungkan. Perguruan tinggi dapat diposisikan memiliki daya saing jika telah memenuhi indikator-indikator pencapaian terhadap pengalaman pendidikan perguruan tinggi, visibilitas perguruan tinggi, dan berpengaruh terhadap peringkat perguruan tinggi. Setiap universitas bercita-cita menjadi world-class university, dan untuk mencapai hal itu ada berbagai kriteria yang harus dimiliki, dan salah satunya adalah sejumlah pengakuan dalam lingkup internasional seperti penelitian, kualitas sumber daya manusia, laboratorium, proses belajar mengajar, kapasitas teknik, dan popularitas website-nya serta kerjasama universitas dengan berbagai pihak. Untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain diperlukan suatu media promosi yang memuat informasi tentang perguruan tinggi serta aktivitasnya di dalam dan di luar masyarakat kampus. Portal website adalah salah satu media paling efektif untuk menjadikan perguruan tinggi akses
Adobe Acrobat atau PDF, Adobe PostScript atau PS, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint. Sekolah atau makanan, yaitu paper atau karya ilmiah dan petikan-petikan yang ditemukan dalam Google Scholar. Kerjasama bidang akademik dan non-akademik. Kerjasama bidang akademik antar perguruan tinggi dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelatihan pada masyarakat, penjaminan internal, program penggaraan atau twinning, kelas bersama atau luar negeri, pelatihan atau dalam negeri, pengalihan dan atau pemenuhan akreditasi atau lain yang sejenis yang disebut dengan sebagai transfer atau kredit learning, penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan, pertukaran dosen dan mahasiswa, pemanfaatan berbagai sumber daya, pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal, penerbitan perkara ilmiah, pemagangan dan penyelenggaraan seminar bersama. Kerjasama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan pihak lain dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, pemenuhan angka kredit dan atau satuan lain yang sejenis, pemanfaatan bersama sumber daya, penerbitan jurnal perkara, penyelenggaraan seminar, layanan dan praktisi oleh dosen umum yang berasal dari dunia usaha, dan pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dan atau kerjasama lainnya. Sedangkan untuk kerjasama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha atau pihak lain dapat dilakukan melalui pendayakan aset, penggalangan dana, jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual serta pengembangan sumber daya manusia. Beberapa kerjasama akademik dan non-akademik tidak dapat berlangsung dengan baik karena salah satu pihak yang bekerja sama atau akan bekerja sama kurang aksesibel, tidak approachable dan tidak memiliki funding serta mindsetting yang keliru terhadap suatu kerjasama. Aksesibilitas atau keterbukaan masing-masing pihak yang bekerja sama adalah salah satu pilar penting untuk membangun kerjasama. Tidak ada kerjasama yang tercipta jika salah satu pihak menutup diri tentang apa yang dimiliki dan bagaimana proses berlangsungnya suatu aktivitas. Akses terbaik untuk mengetahui keberadaan suatu institusi adalah melalui website institusi tersebut. Tidak jarang kerjasama dapat dilakukan karena salah satu pihak tidak memiliki website yang bisa diakses oleh calon partner. Kita memohon bahwa peringkat akreditasi perguruan tinggi yang dilakukan oleh BAMITE atau lembaga pemerintah perguruan tinggi tingkat internasional seperti Academic Ranking Award University atau IS, IHIS, Automatic Professional dan lainnya, semuanya dilakukan berbasis website. Perusahaan tekstil Thai adalah salah satu badan usaha yang mengembangkan model kerjasama yang membuka akses ke semua expertise dari berbagai pihak. Dengan menggunakan set and solution center utilized collaboration tools, akses dalam berbagai pihak dapat diketahui. Semakin banyak informasi tentang institusi yang bisa diakses, semakin tinggi probabilitas untuk mendapatkan partner kerjasama dalam berbagai bidang dan keterbukaan informasi institusi menjadi lebih bagi institusi itu sendiri. Yang kedua, approachable. Salah satu prinsip kerjasama perguruan tinggi menurut Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 adalah saling menguntungkan dan mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional dan atau internasional. Berbagai website dan institusi sudah tersedia melalui website yang menjadi media promosi pihak luar, tetapi komunikasi tidak terjadi karena salah satu pihak sulit dijangkau atau unreachable sehingga pendekatan atau approach untuk bekerja sama tidak pernah berlangsung. Pemahaman yang keliru tentang kultur juga sering menjadi kendala dalam kerjasama jika tidak disikapi dengan baik. Ketidakmampuan untuk saling menghormati dan menghargai
and gender identity. Artinya membantu bekerja dengan berbagai individu dan kelompok dengan cara yang konstruktif dan saling menghargai kontribusi yang unik dari individu-individu yang berbeda budaya, ras, kepercayaan, warna kulit, kebangsaan, usia, jenis kelamin, cacat, orientasi seksual, dan identitas gender. Yang ketiga, funding atau pembiayaan. Riset Council United Kingdom mengatakan funding is a potential area for international collaboration is double providing the ways that the proposed project will develop more in one country but not in another. Pembiayaan adalah sebuah pengembangan yang potensial untuk kerjasama internasional yang itu bahaya ganda resiko bahwa proyek berjalan yang diusulkan akan disetujui di satu negara tapi tidak di negara lain. Pembiayaan kerjasama menjadi tanggungan dua belah pihak yang bekerjasama. Ada kalanya kesepakatan untuk bekerjasama sudah terjadi yang umumnya dituangkan dalam memorandum of understanding. Tapi ketika implementasi kesepakatan itu membayarkan aktivitas yang membutuhkan biaya, persoalan muncul karena salah satu pihak tidak mempunyai budget yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama. Itu sebabnya prinsip kesetaraan dan kerjasama penting menjadi perhatian. Yang keempat yaitu mindset. Kerjasama dibangun atas dasar mutual benefit atau saling menguntungkan kedua pihak yang bekerja sama. Situasi dan kondisi dapat berubah dengan cepat, tetapi butuh waktu untuk merubah mindset atau pola pikir seseorang tentang kerjasama. Awal kegagalan kerjasama biasanya dimulai dari mindset yang keliru tentang kerjasama itu sendiri. Karena mereka berpikir bahwa kerjasama diperlukan untuk memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada salah satu pihak. Padahal tujuan yang sesungguhnya adalah untuk kepentingan dan kemajuan kedua belah pihak. Mindset yang sulit berubah adalah menikmati kelemahan dan tidak siap menerima perubahan. Menurut Stacy Thomas, one of the greatest challenges to achieving sustainable collaborative outcomes is changing the way our team. Salah satu tantangan terbesar untuk mencapai hasil kolaborasi berkelanjutan adalah merubah cara berpikir kita. Untuk berfungsi secara efektif dalam lingkungan yang kompleks, setiap orang memerlukan kemampuan untuk mengubah dirinya dan orang lain, organisasi, sistem, dan konteks mereka. Itulah sebabnya Mintzberg dan Bostic menjelaskan bahwa ada 5 bentuk mindset yang harus dimiliki oleh pemimpin dan orang yang ingin sukses dalam kerjasama, yaitu development mindset atau cara berpikir efektif untuk memanage diri sendiri. Yang kedua, the analytical mindset atau cara berpikir analisis untuk memanage organisasi. Yang ketiga, the worldly mindset, cara berpikir global untuk memanage kekuasaan. Yang keempat, the collaborative mindset, yaitu cara berpikir kolaboratif untuk memanage hubungan. Dan yang kelima adalah the action mindset, cara berpikir aksi untuk memanage hubungan. Kerjasama Universitas Tadulako. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Universitas Tadulako sudah membangun 16 kerjasama bilateral di negara Thailand, kemudian di Vietnam, di Filipina, di Jepang, di Australia, di Amerika, dan juga di Jerman. Keseluruhan kerjasama itu dibangun atas dasar saling membutuhkan dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Jenis kegiatan yang dikerjasamakan dan masih terus berlangsung sampai saat ini adalah joint research, joint publication, joint seminar, student exchange, staff exchange, dan cultural exchange, serta credit earning. Kesiapan Universitas Tadulako untuk melakukan kerjasama akademik seperti twinning program atau program pengarang, dual degree, double bersama, double degree, serta credit transfer masih memerlukan beberapa pengembangan seperti sistem kurikulum dan manajemen
oleh dua perguruan tinggi atau lebih dalam rangka peningkatan mutu dan atau kapasitas pendidikan di salah satu perguruan tinggi yang bermitra, sedangkan dua degree atau gelar bersama dilaksanakan oleh dua perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan satu gelar. Sedangkan dapat degree atau gelar ganda dilaksanakan oleh dua perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda dengan cara saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dalam masing-masing perguruan tinggi dan mengukur lulus mata kuliah selain mata kuliah yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk memperoleh dua gelar yang berbeda. Sebagai informasi kepada Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, bahwa hari yang lalu salah satu universitas di Australia sudah menawarkan kerjasama ini, yaitu kerjasama double degree untuk fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan masyarakat. Skema kerjasama penelitian internasional yang ditawarkan oleh FPT membuka kesempatan bagi dosen-dosen tunggal untuk mencari mitra kerja di universitas-universitas standar di berbagai negara. Skema pembayaran ditawarkan oleh DINAS selalu merujuk kepada memorandum of understanding antara pihak yang bermitra, seperti halnya scheme of academic and mobility exchange atau SAME, pengajar MIPA atau bahasa Indonesia bagi penutur asing, diberikan bagi dosen yang mau melakukan kegiatan penelitian di luar negeri dan berminat mengajar bahasa Indonesia di luar negeri. Hanoi University di Vietnam adalah partner atau mitra UNCTAD yang baru saja melakukan MOU yang lengkap, dan Hanoi ini membuka program Indonesia Culture and Language dan mengharapkan dosen UNCTAD dapat mengajar bahasa Indonesia untuk waktu 3-6 bulan di Hanoi University dan akan fully funded oleh DIPTI. Selain kerjasama bilateral dengan 16 universitas di luar negeri, Universitas Tadulako juga sudah bekerja sama dengan 84 mitra kerjasama dalam negeri dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Umumnya kerjasama dengan pemerintah daerah dan dinas terkait yang berada di Sulawesi Tengah. Beberapa hasil kerjasama dalam berbagai bidang dengan instansi terkait sudah menghasilkan positif berbagai seminar, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Salah satu kelemahan dari berbagai kerjasama yang berasal dari inisiasi pribadi atau individu tidak terekam dengan baik setelah menolak kesepahaman ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Kalau semua pihak memahami tujuan kerjasama yang sesungguhnya, maka tidak akan ada aktivitas ataupun kegiatan kerjasama yang tidak memberikan dampak yang positif bagi universitas pada waktu. Perbedaan sistem manajemen perguruan tinggi dan dunia usaha atau institusi pemerintahan lainnya menjadi salah satu kelemahan dalam memberikan dampak yang positif ke universitas. Itulah sebabnya dilakukan langkah-langkah yang preventif dalam pelaksanaan kerjasama ini dengan duduk bersama dengan para pemimpin dunia usaha dan institusi pemerintahan lainnya untuk membuat satu kesepakatan tentang pengawasan kerjasama dengan perguruan tinggi. Dampak kerjasama terhadap pengembangan Universitas Tadulako. I have always believed in the power of collaboration. If you don't collaborate, your ideas will be limited to your own abilities. As a result, you will not be able to serve your client and those can achieve anticipated impact. Saya selalu percaya pada kekuatan kolaborasi. Jika Anda tidak bekerja sama, ide-ide Anda akan terbatas pada kemampuan Anda sendiri. Akibatnya Anda tidak akan mampu melayani pelanggan Anda dan dengan demikian tidak dapat mencapai dampak yang diantisipasi. Memperoleh hasil yang berkualitas untuk pengembangan dan kemajuan Universitas Tadulako menjadi fokus pada pengembangan setiap kerjasama. Keharusan berkontribusi pada pengembangan bidang perguruan
Peningkatan jumlah publikasi di jurnal internasional pasti memberikan dampak yang positif terhadap posisi Universitas Tadulako dalam pemerintah universitas. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Rektor tadi bahwa versi webometrik tahun 2015 Universitas Tadulako menduduki ranking 65 di Indonesia dan 211 di Asia Tenggara, sedangkan untuk dunia Universitas Tadulako mencapai ranking 5.363. Itulah sebabnya sangat disayangkan apabila kerjasama penelitian dengan mitra institusi atau badan usaha hanya berakhir pada seminar lokal ataupun unpublished research seperti laporan penelitian atau sejenisnya. Selain webometrik, pemerintahan universitas juga dilakukan oleh QS dan DHI. Informasi yang digunakan oleh QS sebagian berasal dari survei online oleh Scopus dan sebagian dari informasi tahunan yang didapat oleh QS sendiri. QS mengambil data dari kampus-kampus secara langsung, dari website serta aplikasi kampus, juga dari lembaga nasional masing-masing negara seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, termasuk mengandalkan National Center for Education Statistics di Amerika Serikat dan Higher Education Statistics Agency di Inggris. QS menggunakan 5 kriteria yaitu academic peer review atau analisis dari komunitas higher akademik yang bobotnya 40%. QS bertanya pada para akademisi lintas negara mengenai universitas terbaik dalam bidang yang mereka kuasai. Yang kedua, critical review bersama dengan academic peer review hanya saja seharusnya tidak tetap dan bobotnya hanya 10%. Fakultas student ratio yang dengan kualitas perkuliahan bobotnya 50%, situasi per fakulti atau publikasi ilmiah berkualitas yang diikuti dalam skala internasional bobotnya 20%. Internasional orientasi dan orientasi internasional yang dilihat dari presentasi mahasiswa internasional dan staf internasional masing-masing bobotnya 5%. Pemerintahan QS World University dapat dilihat dari website topuniversities.com. Sementara itu DHI menunjukkan metodologi barunya dengan 13 indikator yang dibagi dalam 5 kategori yaitu perkuliahan terutama lingkungan belajarnya dengan bobot 30%, penelitian, dokumen, intan dan reputasinya berbobot 30%, kutipan di masa penelitian bobotnya 32,5%, pemasukan industri, inovasi bobotnya 2,5%, dan staf dan mahasiswa internasional bobotnya 5%. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, ranking Universitas Tadulako bisa diakses di timeshare.co.uk. Pada tahun 2015 yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi bahwa DIPTI sudah mengeluarkan pemerintahan universitas dengan 5 kriteria yaitu kualitas dosen, kecukupan dosen, kualitas manajemen, kualitas kegiatan mahasiswa, dan kualitas penelitian. Peringkat universitas bukanlah satu-satunya target dan tujuan pengembangan. Suasana akademik yang terbuka, kondusif dan bersifat global menjadi impian dan harapan kita semua. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan universitas yang dipublikasikan oleh badan pemerintah universitas termasuk DIPTI dapat membentuk opini tentang kualitas sebuah universitas. Kemampuan universitas adalah memperkuat posisi pasarnya, itulah daya saing Universitas Tadulako. Keberadaan mahasiswa asing yang mengikuti pendidikan S1 dan S2 sebanyak 17 orang serta beberapa mahasiswa asing lainnya yang saat ini berada di kampus Unpad sebagai bagian dari student exchange program adalah dampak dari kerjasama yang terjalin dengan berbagai mitra Unpad di luar negeri seperti universitas dan perwakilan negara Indonesia di luar negeri yaitu KBRI. Saat ini ada 3 orang student exchange yang berasal dari Montpellier University Prancis dan 2 orang dari Kyoto Prefecture University Jepang, ditambah 17 orang mahasiswa yang mengikuti pendidikan S1 dan S2. Sebagai penutup, bahwa kegiatan kerjasama nasional
kualitas tinggi, menyebarkan program internasionalisasi dalam universitas, dan berusaha untuk memperkuat reputasi akademik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga Universitas Tadulako mampu menjadi regional class university dan world class university. Sekian dan terima kasih. Dr. Iskandar Ahmad M.Hum disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tadulako, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Tengah, teristimewa para undangan yang berbahagia. Saya tidak banyak menyampaikan di sini, tapi karena memang dinantikan, tepuk tangan sebelum saya sampaikan. Dan kalau saya sebut pemenang nanti, fakultas atau unit yang merasa menang, tepuk tangan, harus meriah. Baiklah, saya katakan surat keputusan panitia pekan akademik dan disnatalis ke-34 Universitas Tadulako nomor 08/PA/Universitas Tadulako/2015 dalam rangka pekan akademik dan disnatalis ke-34 Universitas Tadulako menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan kesepakatan hasil rapat juri dan setiap lomba-lomba dalam rangka pekan akademik dirangkaikan dengan disnatalis ke-34 Universitas Tadulako memutuskan menetapkan satu, pemenang lomba dalam rangka pekan akademik dirangkaikan dengan disnatalis ke-34 Universitas Tadulako. Kedua, hasil penilaian lomba dalam rangka pekan akademik dan disnatalis ke-34 Universitas Tadulako sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal diumumkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Tepuk tangan. Ditetapkan di Palu pada tanggal 31 Agustus 2015, Ketua Panitia Dr. Lukman Jabodin M.Hum ditandatangani, masa tandatangani. Lampiran keputusan panitia pekan akademik dan disnatalis ke-34 Universitas Tadulako nomor 08/Panpel/PA/Universitas Tadulako garing 2015 tanggal 31 Agustus 2015. Lomba yang pertama, debat bahasa Inggris kategori Best Speaker. Terbaik 3, Mega Lestari, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan. Terbaik 2, Dewi Nur Namaria, Fakultas Ekonomi. Terbaik 1, Indah Afrianti, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan. Debat bahasa Inggris kategori Best Team. Terbaik 3, FKIPB, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan. Terbaik 2, Fakultas Ekonomi B. Tenang. Terbaik 1, FKIPA, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan. 2, Desain dan Presentasi Pelaksanaan Pembelajaran. Terbaik 1, Safarudin SSSI
Terbaik 2, Fahrudin SPI MSI, dosen prodi perikanan, Wapetkan dengan nilai 340,0. Terbaik 1, Dr. Asmudin Mustafa MPD, dosen prodi pendidikan kimia FKIP dengan nilai 3, auditor mutu akademik. Terbaik 3, Insinyur Benyamin Pontong MT, dosen teknik sipil Fakultas Teknik dengan nilai 450. Terbaik 2, Dr. Andus Anang Wahid MDia MSc PhD, dosen pendidikan kimia FKIP dengan nilai 453. Terbaik 1, Awal Staharaini STMT, dosen teknik mesin Fakultas Teknik dengan nilai 450. 4, dokumen mutu antar fakultas. Terbaik 3, program pasca sarjana dengan nilai 1.354. Order di sini, Pak. Jadi sini kita tekan saja untuk pasca. Supaya masuk pasca. Terbaik 2, Fakultas Teknik dengan nilai 1.353. Terbaik 1, Fakultas MIPA dengan nilai 1.402. 5, dokumen kurikulum jurusan dan prodi. Terbaik 3, jurusan peternakan dengan nilai 260. Terbaik 2, jurusan matematika dengan nilai 275. Sedangkan terbaik 1, jurusan kimia dengan nilai 300. 6, auditing antar jurusan dan prodi. Terbaik 3, program studi peternakan dengan nilai 400. Terbaik 2, jurusan matematika dengan nilai 430. Terbaik 1, jurusan ilmu ekonomi dan pengembangan dengan nilai skor 450. Kemudian kebersihan antar fakultas. Harusnya juga lomba terjorok antar fakultas. Tapi mohon maaf Pak Rektor, kami belum karena semua tersepakat. Saya harus tentukan untuk terbaik 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan nilai 8,0. Terbaik 2, program pasca sarjana nilai 91,44. Dan terbaik 1 adalah Fakultas MIPA dengan nilai 91,77. Ini harus dapat dikatakan pada tahun. Kemudian 8, menjadi solo antar pejabat. Ini objektif, tidak subjektif. Semua aspek penilaian dilakukan, termasuk cara membangun dan cara berdiri. Kemudian ada yang berdiri dan ada. Terbaik 3, Dr. Ahmad Dekan Fakultas Teknik dengan 2.320. Saya tahu punya penilaian tersendiri, tetapi ini keputusan tidak boleh diubah. Ingat. Terbaik 2, Profesor Dr. Fatur Rahman
Selanjutnya kami umumkan juara pertandingan olahraga. Pengumuman pemenang lomba dalam rangka pekan akademik dan Disertasi Ketika Universitas Ternate. Bidang cabang pertandingan bulu tangkis perdu juara 3 PAAK Pertanian, juara 2 Fakultas Peternakan dan Perikanan, juara 1 Fakultas Pertanian. Untuk perorangan adalah juara 3 PAAK, 2 Fakultas Pertanian, 1 Fakultas Ekonomi. Pertandingan tenis, juara 3 Fisik dan FKIP, 2 Fakultas Pertanian, 1 Fakultas. Pertandingan tenis meja, juara 3 Rektorat, 2 FKIP, 1 Program Pasca Sarjana Prof. Jurai yang mengkomandoi, tapi tidak ada bisa panitia. Tarik tambah, juara 4 Program Pasca Sarjana, juara 3 Teknik, juara 2 LPPM, juara 1 BUK. Kemudian yang terakhir adalah lomba lari karung. Hadiahnya adalah kontainer. Putra untuk juara 3 Y1 dari unit Natalita, 2 Sofian Pertanian. Yang pertama juara 1 Roy dari unit LP. Kemudian putri 3 juara 3 Sriyanti BAK, juara 2 Susianti dari Natalita, dan juara 1 Risma dari Perpustakaan. Memang yang juara 1 sering kumpul-kumpul sambil lari pakai karung, itu sudah terpadu. Ini catatan dari panitia. Berhubung karena berkaitan dengan administrasi keuangan, maka hadiah akan disampaikan kepada ibu dan bapak hari Jumat tanggal 4 September 2015. Dan panitia akan siap melayani bapak di sekretariat lantai 1 gedung Rektorat. Itu disampaikan, dan ini keputusan tidak bisa diganggu juga. Maaf lahir batin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Hadirin, kita dengarkan persembahan lagu-lagu oleh paduan suara mahasiswa, dan kami sampaikan prestasi yang telah dicapai paduan suara mahasiswa baru-baru ini adalah meraih medali perak pada kategori gospel spiritual dan medali emas pada kategori musika sakra dalam kompetisi For Bali International Choir Festival
Bapak Gubernur, Bapak Rektor, rekan-rekan sekalian yang kami hormati, sebelum menutup rapat senat terbuka luar biasa ini, saya, Dr. Senator Terdako, menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, serta permohonan maaf apabila dalam acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kiranya dapat dimaafkan. Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillah, rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka hadirnya tanggal 3 tahun 2015 dengan resmi saya nyatakan ditutup.